Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah memimpin kami di sepanjang hari ini, memberikan kami kekuatan, memampukan kami semua. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 20 ayat yang ke-13. Tertulis demikian, janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Saudara yang dikasih Tuhan, ada data unik dari The Williams Group Wealth Consultancy. Data itu menunjukkan bahwa ada begitu banyak persentase keluarga yang konglomerat atau keluarga yang sangat kaya kehilangan kekayaannya pada generasi ketiga. Mengapa hal ini terjadi? Tidak lain karena keturunan dari keluarga yang sangat kaya, khususnya generasi ketiga, punya kebiasaan bermalas-malasan, tidak mau berjuang karena sudah terbiasa hidup dalam kenyamanan. Tidak heran ada beberapa konglomerat yang terkenal yang tidak membiarkan anak-anaknya dalam zona nyaman terus. Mereka memotivasi anak-anaknya untuk bekerja keras. Warren Buffett adalah salah satunya. Dia pernah mengatakan, berikan anakmu cukup uang sehingga mereka merasa bisa melakukan apa saja. Tapi jangan beri terlalu banyak uang sehingga mereka merasa tidak perlu melakukan apa-apa. Setiap kita perlu memiliki daya juang yang tinggi dalam menghadapi situasi tantangan yang ada dalam kehidupan kita. Dalam Amsal 20 ayat 13 ini tertulis, janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Tidur yang dinyatakan di sini bukan sekedar istirahat secara lahiriah yang rutin kita lakukan setiap malam. Tentu kita butuh tidur, saudara. Tapi tidur di sini merupakan sebuah metafora yang berbicara tentang kemalasan, suka menunda-nunda, dan kenyamanan yang berlebihan. Kemiskinan seringkali terjadi bukan karena situasi yang memaksa, tapi karena sikap yang tidak mendukung untuk mengalami kemajuan. Dalam ayat ini dinyatakan bukalah matamu. Membuka mata di sini berbicara tentang aksi yang kita lakukan, tindakan yang kita kerjakan. Jangan kita berdiam diri saja, tapi kita perlu bekerja, melakukan bagian kita. Dan bukan sekedar bekerja saja, tapi bekerja dengan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ada sebuah quote mengatakan, bekerjalah sebaik-baiknya dengan yang terbaik yang bisa kamu lakukan, sampai semua malaikat di sorga berdiri dan bertepuk tangan untukmu. Tanpa kerja keras, semua potensi sehebat apapun hanya akan menjadi mimpi. Selain kerja keras, saudara, mata yang terbuka di sini berbicara tentang bekerja dengan hikmat, kepekaan untuk melihat masalah. Kita perlu bekerja keras tapi juga perlu bekerja dengan hikmat. Jangan asal bekerja, karena kerja tanpa hikmat tidak akan menghasilkan yang maksimal. Tapi kerja dengan hikmat akan membawa kita pada keberhasilan. Membuka mata sekali lagi berbicara tentang kepekaan kita. Lihatlah peluang di tengah-tengah situasi yang ada yang terjadi. Jangan selalu melihat masalah persoalan, karena selalu ada peluang di tengah-tengah kesulitan. Selalu ada mujizat di dalam setiap pergumulan. Demikian juga selalu ada berkat di dalam setiap usaha. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berbicara kepada kita, menegur setiap kita. Mungkin ada di antara kita yang lebih menyukai tidur
Dalam artian kita bersikap malas-malasan, menunda-nunda kesempatan, dan selalu senang berada dalam keadaan nyaman. Tidak mau berjuang, merasa segala sesuatu yang akan kita kerjakan akan menjadi sia-sia. Mari ubah sikap kita, lakukan sesuatu untuk masa depan kita, sesuai dengan tuntunan Tuhan dan panggilannya atas kita masing-masing. Tuhan memberikan kepada kita karunia, talenta, dan kapasitas, kemampuan untuk bekerja sesuai dengan panggilannya. Tuhan bekerja dengan orang-orang yang mau bekerja, dan Tuhan akan memberkati setiap kita yang mau berusaha. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang menegur setiap kami, mendidik kami, mengajar kami untuk bersikap benar dalam menjalani kehidupan ini. Sebab seringkali kami terjebak dalam sikap kemalasan. Kami menunda-nunda apa yang harus kami lakukan. Kami terlalu terlena dengan kenyamanan yang ada, sehingga kami tidak mau berjuang. Kami malas untuk bergerak, untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu. Tolong kami Tuhan, ampuni kami, dan bangunkan semangat kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik, bekerja sesuai dengan panggilan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu, memenuhi panggilan-Mu dalam hidup kami. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Pulihkanlah ya Tuhan situasi konflik di dunia saat ini, di Timur Tengah dan juga di Eropa, dan di berbagai wilayah konflik lainnya. Berikan selalu keamanan dan perdamaian. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sakit dan yang dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.